Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bukan Unboxing. Hari ini gue mau sharing soal bor cordless mereknya MLHY, serinya CID 48B strip BL. BL tuh kayaknya brushless ya. Kita sambil buka. Ini gue beli udah lama. Waktu gue beli tuh harganya 436.000 kalau nggak salah buat paket 2 baterai. Ada paketan 1 baterai yang harganya kalau nggak salah tuh 340-an ribu gitu. Oke, ini isinya. Nah, sebelum kita lihat isinya, ini settingan desain kopernya nih kayaknya kurang pas. Jadi susunan barang-barang ini tuh membuat kalau ditutup itu nggak pas. Kalaupun bisa dikunci itu rada maksa tuh. Oke, kopernya nih ya standar Borgenrik lah. Tapi desain pocket-pocketnya tuh kantong-kantongnya kurang pas gitu lah. Nah, isinya tuh ada buku petunjuk penggunaan ya. Ini berbahasa Inggris. Kemudian tidak ada kartu garansi. Kalau teman-teman mau beli, bisa ditanyain dulu ke sellernya garansinya gimana. Kemudian kita dapat charger. Mohon maaf, gue nggak ngerti listrik-listrikan, jadi gue nggak ngerti cara bacanya. Kalau teman-teman ada yang ngerti, boleh di-sharing di kolom komentar biar gue belajar ya. Terima kasih. Kemudian kita dapat 2 baterai. Ini plastiknya biasa, tapi build quality-nya lumayan solid lah. Berasa gitu ada isinya gitu, berbobot lah. Nggak kopong. Kemudian ini keterangannya 48 VF, kapasitasnya 1,5 ampere hour. Gue nggak ngerti VF itu apa, volt apalah gitu. Jadi ya udah kita abaikan aja ya. Mohon maaf. Dan ini unit bornya. Kita simpan dulu ya. Nah, di bagian atas tuh ada beberapa aksesoris. Dan ini yang seperti gue bilang, ini kantong-kantongnya ini nggak pas. Ini tuh nggak bisa masuk gitu. Ini juga gue nggak tahu ditaruh mana. Adalah taruh aja. Oh, di sini nih, sorry. Maaf. Nah, begitu. Nah, kita dapat konektor fleksibel ya. Buat obeng. Nah, ini nggak pas nih. Mesti ditekuk kali ya. Nah, gitu tuh. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mata sok. Kemudian 1 mata bor tombak. Gue nggak pernah pakai ini, jadi gue nggak ngerti ini buat apa. Buat beton kah? Buat keramik kah? Kemudian ada 3 mata bor besi. 1 mata obeng bolak-balik. Nggak ada keterangannya soal ukuran. Tapi biasanya ini yang plus nih PH2, yang minnya SL6. Biasanya. Gue nggak hafal ukuran-ukuran detailnya. Kemudian ini ada 1 konektor ya. Ini buat obeng. Buat mata obeng itu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 mata obeng. 3 min, 4 plus, 2 nih mata bintang ya. Dan 1 konektor shock, tapi susah dikeluarinya. Nah, iya betul. Nah, ini konektor shock akhirnya mau keluar juga. Udah agak berkarat ya. Disimpan doang soalnya. Gue nggak ngeh ini dari beli apa
gara-gara disimpan kelamaan. Oke, itu sudah. Sekarang kita beresin kopernya. Dan ini unit bornya. Lumayan rapi ya. Ya, plastiknya emang plastik biasa, nggak kelihatan premium gitu, tapi rapi. Berasanya juga cukup enak dipegang gitu ya. Ringan tapi nggak kopong lah gitu. Oke, kita mulai dari atas. Ini cuknya penguncian 2 tangan. Mereknya Brit. Jadi kalau buat ngunci atau ngelepas, bagian yang belakang ini tuh dipegang ya. Kalau kita putar ke kiri itu buat ngencengin, ke kanan itu ngelepas. Sedikit oglek tapi wajar lah. Kemudian dia punya 2 cincin ya. Cincin pertama itu pengaturan torsi. Ini kurang smooth ya. Nggak seret tapi nggak smooth aja, berasa. Ya berasa lah. Kurang lancar gitu. Pengaturan torsi sampai 25. Kemudian di belakangnya itu ada ring kedua. Ini juga lumayan seret ya. Ada pengaturan mode, ada pengaturan penyekrupan, kemudian ini pengeboran, dan yang ini impact atau hammer untuk ngebor tembok. Di belakangnya ini ada pengaturan speed 1, speed 2. Nah, di sisi sebelah sini, wah maaf, silo kena lampu ya. Nanti gue fotoin deh, biar jelas. Itu speed satunya, keterangannya. Low speednya itu 0 sampai 450 rpm. Sementara speed 2-nya atau high speed-nya itu 0 sampai 1500 rpm. Kemudian impact-nya itu 20 berapa nih? 25, 26 sampai 50 Newton meter. Torsinya, sorry bukan impact, torsinya. Kemudian ukuran cuk maksimalnya itu 10 mm. Ini bagian sisi kiri, sisi dalam, kalau dari kanan ya. Ini stiker tulisannya MLHY. Nah, ini tuas pengaturan putaran cuk. Kalau kita tekan ke dalam atau ke kiri, dia akan ngebor atau ngencengin. Sementara kalau ditekan keluar atau ke kanan, dia akan muter ke kiri. Itu ngelepas atau ngelonggarin. Ini triggernya. Oh iya, sorry. Kalau ini diketengahin, triggernya ngunci. Triggernya ini udah variable speed ya. Jadi semakin ditarik semakin kencang secara bertahap. Kemudian di sini itu ada panel buat indikator baterai. Tapi gue nggak ngerti nih, gue nyari-nyari nggak nemu tombolnya. Jadi tombol ini tuh nggak bisa dipencet. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat kapasitas baterainya tuh masih berapa, kita mesti pasang baterainya dulu. Kemudian kita nyalain. Nah, baru kelihatan tuh.
Kelihatan nggak? Coba dari sini deh. Oke, lampu LED-nya nyala ya. Kita tunggu mati. Nah, di bagian sini nih. Nah, itu. Ya. Lampu LED-nya juga udah sistem delay ya, jadi nggak langsung mati. Oke, sekarang kita tes cuknya ya. Gue cari mata bor dulu. Ini mata bor besi merek Naci ukuran 6 mm ya. Nah, ini yang belakang ditahan, kemudian yang sisi luarnya diputar ke arah dalam. Oke, kita coba gigi 1 dulu ya. Tiga, dua, satu. Aman ya. Kalau gigi 2, 3, 2, 1. Kalau dari atas masih gigi 2 ya. 3, 2, 1. Oke, agak goyang tapi masih wajar. Sekarang kita lihat apakah triggernya responsif. Oke, triggernya kurang responsif ya, tapi nggak parah lah. Bukan nggak parah ya, nggak sampai mengganggu lah. Tetap cukup enak lah. Oke teman-teman, itu aja. Secara umum sih gue belum nyoba ngajak kerja bor ini ya, tapi kesan dari kesan awal gue tuh bor ini tenaganya memadai lah buat diajak kerja rumahan. Kemudian tampilannya juga oke, rapi. Harganya untuk ukuran brushless tuh udah murah ya, di bawah 500.000 dapat 2 baterai. Tinggal nanti yang perlu dilihat itu daya tahannya gimana. Oke teman-teman, itu aja. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada masukan, saran, pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar biar gue belajar lagi. Terima kasih sudah menyediakan waktu dan kuota untuk nonton video ini. Selalu sehat untuk teman-teman dimanapun berada. Sampai ketemu di Bukan Unboxing selanjutnya. Terima kasih. Ciao.